Ya pemirsa, Anda masih menyaksikan Breaking News TV One kasus Sambo dan kami ajak Anda menuju ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kita akan pantau bersama pemirsa saat ini bagaimana situasi di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, di mana tadi Majelis Hakim menyampaikan bahwa pada pukul 14 waktu Indonesia Barat akan kembali digelar sidang pembacaan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa Ricky Rizal, pemirsa. Di mana dalam persidangan sebelumnya dalam dakwaan JPU, Ricky Rizal ini didakwakan dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup. Namun kita masih akan menunggu dan ikuti bersama serta melihat bagaimana jalannya sidang tuntutan terhadap terdakwa Ricky Rizal yang nampaknya sebentar lagi pemirsa akan dimulai. Kita ikuti bersama. Sidang perkara nomor 799 atas nama terdakwa Ricky Rizal Wibowo dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara terdakwa Ricky Rizal sehat hari ini? Baik, hari ini adalah mendengarkan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum dalam perkara saudara. Saudara penasihat hukum, jadi surat dakwaan, keterangan saksi-saksi, dan analisa tidak perlu kita baca, langsung kepada unsur ya. Apakah saudara keberatan? Pembuktian unsur. Tidak keberatan ya. Silakan Jaksa Penuntut Umum. Waktu sebelum dibacakan tuntutan, waktu sidang pidana ahli, ahli dari kami kan suratnya belum, jadi kami menyampaikan surat. Oh, silakan. Ya. Ya, silakan. Jadi ini saudara Jaksa Penuntut Umum, surat dari ahli yang kemarin yang hadir belum membawa surat keterangan bahwa dia pengantar dari institusinya. Baik, langsung saja saudara penuntut umum. Terima kasih majelis yang kami hormati. Langsung, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk keadilan dan kebenaran berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Surat tuntutan nomor register perkara PDF 245-JKT SL-10-2022. Pendahuluan. Majelis Hakim yang terhormat, tim penasihat hukum yang kami hormati, dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas taufik dan hidayah dan ridhonya lah kita telah dapat melaksanakan persidangan perkara ini dengan tertib, lancar dan aman sampai tahap pembacaan surat tuntutan pidana oleh Jaksa Penuntut Umum. Pada kesempatan ini izinkanlah kami mengucapkan terima kasih kepada Majelis Hakim yang telah memberikan kesempatan kepada kami selaku tim Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan surat tuntutan pidana dalam perkara pidana ini. Rasa hormat dan penghargaan kami sampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang telah dengan tekun, cermat, sabar, serta arif memimpin jalannya persidangan perkara ini. Sejak digelarnya persidangan hingga saat ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ungkapan yang sama kami sampaikan kepada tim penasihat hukum yang telah menjalankan tugas secara profesional dengan penuh semangat dan kesungguhan dalam mendampingi kliennya yang tetap dilakukan dalam kerangka hukum pidana formil sesuai dengan batasan-batasan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Oleh karenanya, keberadaan tim penasihat hukum menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dari terselenggaranya persidangan dalam perkara tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa Ricky Rizal Wibowo. Dengan memperhatikan hasil-hasil persidangan perkara ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tibalah saatnya untuk mengajukan tuntutan pidana atas nama terdakwa dengan identitas sebagai berikut: Ricky Rizal Wibowo. Untuk selanjutnya yang kami bacakan dengan dakwaan primer melanggar pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Subsidiar perbuatan terdakwa Ricky Rizal Wibowo tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUH pidana junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Romawi 2, fakta-fakta persidangan dengan keterangan saksi-saksi, yaitu nomor 1 saksi Samuel Huta Barat, saksi Rosti Simanjuntak, saksi Yuni Artika Huta Barat, saksi Maharesa Rizky, saksi Wera Marita Simanjuntak, saksi Roslin Emika Simanjuntak, saksi Devianta Huta Barat, saksi Rohani Simanjuntak, saksi Novita Sari Nadaek,
Saksi Indrawanto Pasaribu LMK, Saksi Asangga Parulian Sianturi, Saksi Azan Romer, Saksi Daden Mitahul Haq, Saksi Prajuki Iktara Wikaton, Saksi Farkan Sadilah, Saksi Abdul Somad, Saksi Marjuki, Saksi Alfonsius Dua Lureng, Saksi Diryanto alias Kodir, Saksi Damianus Labakoban, Saksi Susi, Saksi Ahmad Sahrul Ramadan, Saksi Raditya Adiasa, Saksi Anita Amalia Dwi Agustin, Saksi Victor Kamang, Saksi Bimantara Jaya Diputro, Saksi Nevi Aprilia, Saksi Isbah Aska Tilawah, Saksi Ridwan R. Soplanit, Saksi Ri Faisal Samuel, Saksi Sulap Abu, Saksi Matrin Gabe Sahata, Saksi Renhat Regen Mende, Saksi Teddy Rohendi, Saksi Audi Pratowo, Saksi Endra Budi Argana, Saksi Panji Zulfikar Sidik, Saksi Sopan Utomo, Saksi Linggom Parasian Siahaan, Saksi Suhanto Haris, Saksi Agus Nur Patria Adi Purnama SIK, Saksi Irfan Widianto, Saksi Beni Ali, Saksi Hendra Kurniawan, Saksi Arif Rahman Arifin, Saksi Arsad Davia Gunawan, Saksi Cuk Purtanto, Saksi Baikuni Wibowo, Saksi Danu Fajar Subekti, Saksi Kuat Ma'ruf, Saksi Richard Elisir Budiang Lumiu, Saksi Ferdi Sambo, Saksi Sartini, Saksi Rojiah alias Jiah, Saksi Sugeng Putut Wicaksono, Saksi Novianto Rifai, Saksi Putri Candrawati. Begitu juga ada keterangan ahli yang mana nanti tidak kita bacakan dan dianggap dibacakan, yaitu Saksi Ali Sirajul Umam, Saksi Arif Sumirat, Saksi Aji Febrianto Arosid, Saksi Ahli Heri Prianto, Ahli Vira Samia, Ahli Dr. Ade Firmansyah Sugiarto, Ahli Farah Primadani Karau, Ahli Profesor Dr. Muhammad Mustafa, Ahli Adi Setia, Ahli Eko Wahyu Bindoro, Ahli Dr. Anda Reni Kusumawardani, MPSI Psikolog, Ahli Dr. Effendi Saragih, Ahli Dr. Alfi Sahari, Ahli Natael L. Yohanes, Saksi Dr. Firman Wijaya, Ahli Dr. M. Solahuddin. Selanjutnya dilanjutkan. Saudara jaksa langsung unsur saja. Langsung analisa yuridis yang mulia. Ya, langsung aja. Analisa yuridis. Untuk teori-teori kami izin untuk anggap dibacakan. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka sampailah kami kepada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan. Oleh karena dakwaan yang diajukan berbentuk subsidiaritas, maka penuntut umum membuktikan dakwaan dengan cara membuktikan dakwaan primair lebih dulu, melanggar pasal 340 KUHP, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut. 1. Barang siapa. 2. Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu. 3. Merampas nyawa orang lain. 4. Yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. 1. Unsur barang siapa. Teori. Untuk teori lanjut kami langsung kepada analisa yuridis. Ini ya. Dalam perkara ini, penuntut umum telah menghadapkan di depan persidangan seorang terdakwa bernama Riki Rijal Wibowo. Di awal persidangan, seorang terdakwa bernama Riki Rijal Wibowo. Di awal persidangan, majelis hakim telah menanyakan kepada terdakwa Riki Rijal Wibowo tentang identitas terdakwa, sebagaimana tertera dalam surat dakwaan penuntut umum dan telah dibenarkan oleh terdakwa. Selama persidangan, terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik, dengan dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh penuntut umum, majelis hakim maupun penasihat hukum. Selama persidangan, penuntut umum tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa. Bahwa ini masuk dengan barang siapa, yaitu menunjuk siapapun juga yang dapat menjadi subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yaitu orang perseorangan, naturlah person, dan atau badan hukum, reh person,
yang dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum atas semua perbuatannya. Dalam kaitan ini adalah pelaku tindak pidana. Unsur barang siapa di sini adalah manusia, baik laki-laki maupun perempuan, yang mempunyai hak dan kewajiban sebagai subjek hukum, tidak cacat mental dan jiwa, tidak terganggu ingatannya, serta tidak tergolong ke dalam kelompok orang-orang yang berbuat diklasifikasikan sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan hak penuntutan sebagaimana dimaksud dalam buku 1 bab ketiga KUHP. Prof. Mulyatno SH mengatakan berdasarkan ajaran pertanggungjawaban, untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus memenuhi 2 hal. 1. Kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukuman, dan yang melawan hukum. 2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsapan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi. Yang pertama merupakan faktor akal, intelektual faktor, yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang dibolehkan atau tidak. Sedangkan yang kedua merupakan faktor perasaan atau hendak, yaitu dapat menyesuaikan tingkah laku dengan keinsapan atas nama yang diperbolehkan atau tidak. Sebagai konsekuensinya, maka tentunya orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsapan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, dia tidak mempunyai kesalahan. Jadi unsur kesalahan erat hubungannya dengan unsur pertanggungjawaban di atas. Berdasarkan uraian di atas, maka akan diuji apakah terdakwa yang dihadapkan di persidangan ini secara yuridis memenuhi kriteria unsur tersebut di atas. Di mana hal tersebut akan kami lakukan dengan cara menganalisa korelasi antara unsur delik ini dan fakta hukum, baik yang tertuang dalam berkas perkara maupun yang terungkap dalam persidangan sebagai berikut. 1. Bahwa benar terdakwa Riki Rijal Wibowo sebagaimana fakta hukum selama dalam menjalani proses persidangan dari mulai membacakan surat dakwaan sampai dengan saat ini pembacaan surat tuntutan, terdakwa Riki Rijal Wibowo mengerti dan memahami serta mampu menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang dikemukakan kepadanya. Dan selama menjalani persidangan, terdakwa Riki Rijal Wibowo sehat jasmani dan rohani serta cakap dalam menjalankan proses persidangan. 2. Bahwa benar berdasarkan keterangan ahli Dr. Andareni Kusumowardani mengatakan hasil pemeriksaan terhadap terdakwa Riki Rijal Wibowo menunjukkan situasi kepribadian yang normal. Ahli menjabarkan bahwa terdakwa Riki Rijal Wibowo kecerdasannya baik, taraf kecerdasannya di atas rata-rata di kelompok usianya, mampu mengaktualisasikan kemampuan intelektualnya, kapasitas memori baik, kemampuan menyimpan, mengolah, dan mengungkapkan informasi baik, kemampuan merespon cepat terhadap lingkungan, emosi stabil, dan memiliki satu prinsip, tingkat sugestibility-nya rendah dan kepatuhannya adalah rata-rata sampai tinggi. Oleh karena selama persidangan ternyata terdakwa dalam keadaan sehat, baik jasmani dan rohani, maka tidak ada satu alasan pun yang ditemukan dalam diri terdakwa yang dapat meniadakan untuk menghapuskan kesalahan terdakwa dan dipandang cakap sebagai subjek hukum, sehingga unsur barang siapa telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Kedua, unsur dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu. Untuk teori kami anggap dibacakan. Adapun fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang dapat membuktikan adanya unsur dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu akan kami uraikan sebagai berikut. 1. Bahwa benar sesuai fakta persidangan berdasarkan alat bukti keterangan saksi Kuat Ma'ruf, saksi Putri Chandrawati, saksi Susi, dan keterangan terdakwa Riki Rijal Wibowo. Pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2002 sekira sore hari jam 18 WIB di rumah saksi Ferdi Sambo yang beramat di Perum Cempaka, Residen Blok 3 Jalan Cempaka, Kelurahan Bayu Rojo, Kecamatan Mertoyudon, Kabupaten Magelang, terjadi keributan antara saksi Putri Chandrawati, korban Nopriansah Yosua Huta Barat, dan saksi Kuat Ma'ruf. 2. Bahwa benar sesuai fakta persidangan berdasarkan bukti keterangan saksi Kuat Ma'ruf, saksi Putri Chandrawati, saksi Susi, dan keterangan terdakwa Riki Rijal Wibowo. Keributan tersebut terjadi bermula pada saat saksi Susi sedang bersama dengan saksi Kuat berada di dekat garasi. Tiba-tiba terdengar suara dari dalam menuju ke pintu utama rumah, kemudian masuk korban Nopriansah Yosua Huta Barat. Melalui pintu samping garasi mobil menuju dapur, lalu Kuat Ma'ruf berkata, "Ini anak kenapa kok pintu dibanting?" Lalu saksi Susi menjawab, "Enggak tahu ini, enggak tahu itu, emang Om Yosua dari mana?" Selanjutnya saksi Susi berkata, "Bi,
Selanjutnya, saksi Kuat Ma'ruf berkata kembali kepada saksi Susi, "B, coba lihat Ibu Putri Chandrawati." Dan atas arahan saksi Kuat Ma'ruf tersebut, kemudian saksi Susi naik ke lantai 2 dan melihat pintu kaca sudah terbuka dan melihat saksi Putri Chandrawati dalam keadaan sudah terjatuh di depan kamar mandi sambil duduk dan menyender di keranjang tumpukan baju kotor dengan kondisi lemas dan pucat. 3. Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Putri Chandrawati di persidangan pada pokoknya menerangkan saksi Putri Chandrawati telah menjadi korban kekerasan seksual atau pemerkosaan yang dilakukan oleh korban Nopriansah Yosua Huta Barat pada sore hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 yang berujung pada keributan antara Kuat Ma'ruf dan korban Nopriansah Yosua Huta Barat. Bahwa alat bukti yang mendukung keterangan saksi Putri Chandrawati telah mengalami kekerasan seksual atau pemerkosaan yang dilakukan oleh korban Nopriansah Yosua Huta Barat adalah tidak cukup alat bukti. 5. Bahwa benar di dalam persidangan justru terungkap fakta-fakta hukum yang bertolak belakang dengan keterangan saksi Putri Chandrawati yang menerangkan bahwa dirinya telah mengalami kekerasan seksual atau pemerkosaan yang dilakukan oleh korban Nopriansah Yosua Huta Barat. Sebagaimana keterangan saksi Susi, saksi Richard Eliezer Pudeng Lumiu, saksi Kuat Ma'ruf, dan terdakwa Ricky Rijal Wibowo yang tidak melihat dan tidak mengetahui kalau saksi Putri Chandrawati telah dilecehkan atau diperkosa oleh korban, serta tidak adanya dukungan alat bukti surat berupa visum. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut justru menunjukkan keterangan saksi Putri Chandrawati yang merasa telah mengalami kekerasan seksual atau pemerkosaan yang dilakukan oleh korban Nopriansah Yosua Huta Barat adalah janggal dan tidak didukung alat bukti dengan alasan sebagai berikut. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Susi, fakta yang ada di Menggalang, saksi Kuat Ma'ruf, saksi Susi yang ada pada saat kejadian dan melihat langsung saksi Putri jatuh di depan kamar mandi sambil duduk dan menyender di keranjang tumpukan baju kotor lemas pucat, justru menerangkan tidak mengetahui apakah saksi Putri Chandrawati ada dilecehkan oleh korban Nopriansah Yosua Huta Barat atau tidak. Bahwa keterangan saksi Kuat Ma'ruf dan saksi Susi tersebut juga diperkuat oleh keterangan saksi Richard Pudeng Lumiu dan keterangan terdakwa Ricky Rijal Wibowo yang juga menerangkan tidak mengetahui apakah saksi Putri ada dilecehkan oleh korban Nopriansah Yosua Huta Barat atau tidak. D. Keterangan saksi Vera Simanjuntak yang menerangkan bahwa saksi ada berkomunikasi dengan almarhum Nopriansah Yosua Huta Barat pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 sekitar pukul 20 WIB, di mana pada awalnya saya mendapat panggilan WhatsApp tak terjawab sebanyak 1 kali, namun setelah almarhum menghubungi kembali yang kemudian saya angkat namun putus kemungkinan jaringan kurang bagus. Lalu tiba-tiba saya buka handphone, tiba-tiba terdapat 4 kali tidak terjawab dari korban. Lalu sekitar pukul 20.30 WIB, almarhum Nopriansah Yosua atau menghubungi atau menelpon saya kembali melalui telepon WhatsApp, di mana pada saat itu saya sedang dinas malam di puskesmas tempat saya bekerja. Lalu korban bertanya, "Adik lagi di mana?" Saya menjawab, "Lagi dinas malam bang." "Kenapa bang?" Kemudian korban mengatakan, "Kurang ajar. Dikarenakan situasi pada saat itu banyak teman kerja dan ramai. Kemudian saya mencari tempat yang sepi, lalu saya bertanya, 'Kenapa tadi bang?' Korban menjawab, 'Kurang ajar orang ini.' Saya bertanya lagi, 'Kenapa?' Lalu korban menjawab, 'Ibu sakit, aku dituduh bikin ibu sakit.' Saya tanya lagi, 'Sakit apa?' Lalu dijawab, 'Enggak tahu saya.' Lalu saya bertanya kembali, 'Siapa yang nuduh?' Dijawab korban, adalah orang di sini. Saya bertanya lagi, 'Iya siapa?' Lalu korban mengatakan, 'Aku diancam.' Saya bertanya, 'Diancam kayak mana?' Lalu korban menjawab, 'Berani kau naik ke atas, kubunuh kau.' Saya balik nanya, 'Siapa yang mengancam?' Korban menjawab, 'Sekuat-sekuat di sini.' Dengan nada suara korban ketakutan dan suara bisik-bisik, selanjutnya saya menenangkan korban. 'Udah jangan takut, kalau abang gak salah, memangnya abang ngapain? Ibu apa abang pukul? Ibu apa abang pukul?' Lalu korban menjawab, 'Ya enggak lah dek.' Saya tanya lagi, 'Ya udah kalau nggak salah jangan takut. Bilang kalau abang tuh nggak ngapa-ngapain ibu.' Lalu korban hanya menjawab, 'Ya udah nanti abang kabari lagi.' Kemudian saya bertanya lagi, 'Emang abang lagi di mana?' Korban menjawab, 'Abang lagi dinas di Magelang.' D. BAP saksi Sugeng Putut tanggal 3 Agustus 2028 di bawah sumpah dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan saksi beberapa kali diperingatkan oleh saksi Ferdi Sambo bahwa cerita di Magelang tersebut tidak ada. Itu hanya ilusi. E. Berdasarkan keterangan ahli Profesor Dr. Muhammad Mustafa, untuk membuktikan ada tidaknya suatu perbuatan kekerasan seksual atau pemerkosaan harus ada bukti ilmiah, yaitu pemeriksaan forensik seperti jejak DNA. Jika tidak dilakukan maka susah melakukan pembuktian dan ahli forensik dapat digunakan namun harus dikuatkan oleh bukti lain dan tidak boleh hanya bertumpu pada itu saja. F. Bahwa berdasarkan pendapat ahli kriminologi dan Universitas Indonesia, Profesor Dr. Muhammad Mustafa menerangkan, 1. Orang jarang mau melakukan tindakan yang beresiko tinggi kecuali ia sanggup menerima resiko. 2.
bahwa ada relasi kuasa antara laki-laki yang melakukan kekerasan seksual kepada perempuan, harus ada pertimbangan mengenai resiko yang terjadi, serta keadaan psikologis kepada seorang calon pelaku. G. Bahwa dipandang dari teori relasi kuasa, dihubungkan dengan kedudukan saksi Putri Candrawati sebagai seorang istri penegak hukum berpangkat Jenderal Bintang 2 dan memegang jabatan sebagai Kadif Propam, maka menjadi janggal perbuatan kekerasan seksual atau permasalahan tersebut benar terjadi, apalagi dilakukan dalam situasi, kondisi, dan cara-cara sebagai berikut. 1. Ada fakta keadaan rumah yang tidak terlalu besar berada di pemukiman padat penduduk. 2. Ada fakta saat kejadian rumah tidak dalam keadaan sepi, namun ada ART dan para ajudan lainnya. 3. Adanya fakta korban Nopriansah Yosua Huta Barat ada seorang ajudan yang terlatih dan penunjukannya pastilah sudah berdasarkan penilaian ketat. 4. Adanya fakta korban Nopriansah Yosua Huta Barat adalah orang yang sangat dipercaya, yaitu dilihat dari tugas-tugas yang salah satunya mengelola keuangan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari di rumah Saguling dan rumah dinas Duren 3 nomor 46. H. Berdasarkan teori relasi kuasa, perbuatan yang ditujukan kepada korban Nopriansah Yosua Huta Barat merupakan suatu perbuatan yang berisiko tinggi, sehingga menjadi janggal jika dilakukan dengan cara sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, seperti membuka dengan paksa pintu kaca sliding yang terkunci sehingga terdengar suara hentakan pintu yang berbunyi keras, dan perbuatan-perbuatan janggal lainnya seperti membanting-banting tubuh saksi Putri Candrawati ke lantai dan ke atas kasur. I. Adanya peristiwa yang janggal di mana korban kekerasan seksual atau pemerkosaan justru memanggil pelaku pemerkosaan untuk bertemu dengannya di kamar, tempat di awal perbuatan kekerasan seksual tersebut dilakukan, bahkan dalam durasi selama 10 menit, yang substansi pembicaraannya hanya sebatas untuk menyampaikan pesan dengan perkataan, "Saya mengampuni perbuatanmu yang keji terhadap saya, tapi saya minta kamu untuk resign." Sebagaimana kesesuaian pada keterangan saksi Putri Candrawati dan terdakwa Riki Rijal Wibowo. J. Adanya peristiwa yang janggal di mana korban kekerasan seksual atau pemerkosaan justru dibiarkan pergi melakukan isolasi mandiri di tempat yang sama dengan pelaku kekerasan seksual, yaitu di rumah Duren 3, tanpa memiliki rasa trauma dan ketakutan sebagaimana yang terjadi pada korban pemerkosaan pada umumnya, adalah menunjukkan bahwa peristiwa kekerasan seksual hanyalah sebagai skenario yang dibuat untuk menutupi peristiwa yang sebenarnya. K. Tuduhan kekerasan seksual tidak didukung dengan alat bukti ilmiah seperti alat bukti visum et repertum sebagai pendapat Profesor Dr. Muhammad Mustafa. Pada pokoknya menerangkan bahwa untuk membuktikan pemerkosaan harus ada bukti ilmiah, yaitu pemeriksaan forensik seperti jejak DNA. Jika tidak dilakukan maka susah melakukan pembuktian, dan ahli selanjutnya mengatakan hasil psikologi forensik dapat digunakan, namun harus dikuatkan oleh bukti lain. Tidak boleh hanya bertumpu pada satu saja. Bahwa dalam keterangannya ahli kriminologi Profesor Dr. Mustafa memberikan kesimpulan, 1. Di dalam perkara quo kekerasan seksual atau pemerkosaan bukan sebagai motif atau latar belakang yang mendahului. 2. Adanya kemarahan pelaku terhadap peristiwa yang terjadi di Magelang adalah tidak jelas dikarenakan oleh suatu peristiwa apa. Berdasarkan hasil pemeriksaan poligraf menerangkan bahwa jawaban Putri Candrawati mengatakan ia tidak berselingkuh dengan korban Nopriansah Yosua Huta Barat adalah berbohong dengan hasil pemeriksaan -25. N. Bahwa apabila kekerasan seksual atau pemerkosaan bukan sebagai peristiwa sebenarnya, maka menjadi petunjuk kuat bahwa peristiwa kekerasan seksual atau pemerkosaan merupakan bagian dari skenario yang dibuat oleh saksi Putri Candrawati untuk menutupi peristiwa yang sebenarnya terjadi. 7. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan dari saksi Putri Candrawati menerangkan bahwa saksi Putri Candrawati merasa khawatir terhadap ancaman korban Nopriansah Yosua Huta Barat yang punya senjata api atau pistol. Sedangkan di rumah Magelang hanya ada 2 RT saja, yaitu saksi Kuat Maklum dan saksi Susi. Sehingga menyebabkan saksi Putri Candrawati kemudian memutuskan untuk menghubungi terdakwa Riki Rijal Wibowo, namun ternyata tidak diangkat oleh terdakwa, sehingga kemudian saksi Putri Candrawati menghubungi Richard Eliezer Pudiang Lumiu yang sedang pergi ke sekolah Taruna Nusantara Magelang bersama dengan terdakwa Riki Rijal Wibowo dan meminta mereka agar segera kembali ke rumah. 8. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan dari saksi Kuat Ma'ruf, Putri Candrawati, terdakwa Riki Rijal Wibowo dan saksi Susi, yaitu setibanya di rumah Magelang, terdakwa Riki Rijal Wibowo langsung naik ke atas lantai 2 menemui saksi Putri Candrawati bersama dengan saksi Kuat Ma'ruf, dan setelah keluar dari kamar saksi Putri Candrawati, lalu terdakwa Riki Rijal Wibowo turun ke bawah lantai 1 dan bertemu dengan Richard Eliezer dan sempat menanyakan keberadaan korban Nopriansah Yosua Huta Barat. Lantas dalam kamar ajudan tersebut saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu melihat dan menyaksikan sendiri terdakwa Riki Rijal Wibowo masuk ke kamar ajudan lantai 1 untuk mencari senjata korban Nopriansah Yosua Huta Barat. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan dari saksi Richard dan terdakwa Riki Rijal Wibowo, benar terdakwa Riki Rijal Wibowo masuk ke dalam kamar ajudan lantai 1.
Kemudian dengan sengaja tanpa seizin dan sepengetahuan dari korban Nopriansah Yosua Barat telah melucuti atau mengambil satu buah senjata api jenis HS nomor seri H23301 milik korban Nopriansah Yosua Huta Barat dan satu buah senjata api jenis Steyr AUK kaliber 223 dan kemudian menaruhnya di kamar Tri Brata Putra Sambo di lantai 2. Bahwa saya fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi Kuat Ma'ruf, saksi Putri Candrawati dan terdakwa Ricky Rijal Wibowo dan saksi Sugeng Putut saling bersesuaian satu sama lain, memberikan petunjuk bahwa alasan terdakwa Ricky Rijal Wibowo awalnya mengamankan senjata api jenis dinas milik korban Nopriansah Yosua Barat dan senjata jenis dinas Steyr AUK tersebut di samping untuk mencegahkan supaya tidak terjadi keributan yang lebih besar dan berbahaya lagi antara korban Nopriansah Yosua Barat dengan saksi Kuat Ma'ruf yang sudah mengancam akan membunuh korban Nopriansah Yosua Huta Barat dengan pisau. Juga bentuk respon terdakwa Ricky Rijal Wibowo untuk menyikapi kekhawatiran saksi Putri Candrawati atas ancaman korban Yosua Huta Barat yang memiliki senjata api. Hal ini bersesuaian dengan keterangan di persidangan dan BAP tanggal 8 Agustus 2022 poin 12 yang pada pokoknya menerangkan, saya takut karena di rumah hanya ada Susi dan Kuat Ma'ruf, sedangkan korban Nopriansah Yosua Huta Barat mempunyai senjata atau pistol. Saya kemudian menelpon Richard karena di rumah hanya bertiga. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan dari saksi Putri Candrawati dan saksi Ferdi Sambo, pada hari Jumat dini hari tanggal 8 Juli 2022, saksi Putri Candrawati ada menghubungi saksi Ferdi Sambo yang sedang berada di Jakarta sambil menangis, berbicara kepada saksi Ferdi Sambo tentang peristiwa yang bukan sebenarnya, bahwa korban Nopriansah Yosua Huta Barat telah masuk kamar pribadi saksi Putri Candrawati dan melakukan perbuatan kurang ajar terhadap saksi Putri Candrawati. Mendengar cerita tersebut, saksi Ferdi Sambo emosi dan marah kepada korban Nopriansah Yosua Huta Barat, namun saksi Putri Candrawati berinisiatif meminta kepada saksi Ferdi Sambo untuk tidak menghubungi siapa-siapa dengan perkataan, jangan hubungi ajudan, jangan hubungi yang lain. Mengingat rumah Magelang kecil dan takut ada orang lain yang mendengar cerita tersebut dan khawatir akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Mengingat korban Nopriansah memiliki senjata dan tubuh lebih besar dibanding dengan ajudan yang lain yang saat ini mendampingi saksi Putri Candrawati di Magelang. Saksi Ferdi Sambo menyetujui permintaan Putri Candrawati tersebut dan saksi Putri Candrawati meminta pulang ke Jakarta dan akan menceritakan peristiwa yang dialaminya di Magelang setelah tiba di Jakarta. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan dari saksi Putri Candrawati, Kuat Ma'ruf, saksi Ferdi Sambo dan terdakwa Ricky Rijal Wibowo benar dengan kehendak dan rencana yang dibuat oleh saksi Ferdi Sambo dan saksi Putri Candrawati dari komunikasi yang dilakukan secara berturut-turut baik pada hari Jumat dini hari tanggal 8 Juli 2002 maupun esok harinya tanggal 8 Juli 2002 disepakati mereka bahwa terhadap terdakwa Ricky Rijal Wibowo maupun saksi Kuat Ma'ruf yang bertugas menjaga anak-anak Ferdi Sambo di Magelang untuk ikut serta ke Jakarta. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi Putri Candrawati, keterangan saksi Kuat Ma'ruf dan keterangan saksi Susi dan keterangan terdakwa sendiri benar. Pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 sekitar pukul 10 WIB pagi terdakwa yang mengetahui tugas terdakwa dengan Kuat Ma'ruf sebenarnya adalah untuk menjaga anak-anak Ferdi Sambo dan menjaga rumah di Magelang. Namun karena sudah mengetahui dan menghendaki kemungkinan adanya dilakukan sesuatu terhadap diri korban Nopriansah Yosua Huta Barat dan saksi Ferdi Sambo dan saksi Putri Candrawati, lalu terdakwa dengan sengaja tidak menolak permintaan saksi Putri Candrawati saat diajak berangkat ke Jakarta. Malah terdakwa dengan kehendaknya sengaja menerima ajakan Putri Candrawati untuk ikut berangkat ke Jakarta sambil menunggu tindakan dan rencana selanjutnya dari saksi Putri Candrawati dan saksi Ferdi Sambo selaku atasan terdakwa untuk memberi pelajaran atau minta pertanggungjawaban kepada korban Nopriansah Yosua Huta Barat. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi Putri Candrawati, keterangan Kuat Ma'ruf dan keterangan terdakwa sendiri benar telah menerima ajakan saksi Putri Candrawati untuk ikut berangkat pulang ke Jakarta. Lalu terdakwa seharusnya menjauhkan saksi Kuat Ma'ruf dengan korban Nopriansah Yosua Barat malah berbuat sebaliknya. Karena dengan kehendak dan rencana sengaja mengajak saksi Kuat yang diketahui terdakwa sudah terjadi konflik dan berpikiran negatif serta marah terhadap diri korban Nopriansah Yosua Huta Barat. Dan kehendak serta ajakan dari terdakwa tersebut tidaklah ditolak oleh saksi Kuat Ma'ruf. Sehingga kehendak dari terdakwa adalah sama dengan kehendak saksi Kuat Ma'ruf yang mau mendukung dan menunggu tindakan serta rencana selanjutnya dari saksi Putri Candrawati dan saksi Ferdi Sambo selaku atasan terdakwa untuk memberi pelajaran atau minta pertanggungjawaban kepada korban Nopriansah Yosua Huta Barat. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan dari terdakwa Ricky Rijal Wibowo, saksi Kuat Putri Candrawati dan Kuat Ma'ruf benar sebelum rombongan berangkat ke Jakarta, saksi Putri Candrawati ada meminta kepada terdakwa Ricky Rijal Wibowo dan saksi Kuat Ma'ruf untuk menyiapkan kendaraan yang akan digunakan untuk pergi ke Jakarta dan menghubungi patwal yang akan melakukan pengawalan selama perjalanan dari Magelang menuju ke Jakarta.
bahwa sesuai fakta persidangan, berdasarkan keterangan dari terdakwa Ricky Rijal Wibowo, saksi Ferdi Sambo, saksi Putri Candrawati dan Kuat Maklum yang saling bersesuaian satu sama lain memberikan petunjuk bahwa ikut sertanya terdakwa Ricky Rijal Wibowo dan Kuat Maklum ke Jakarta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehendak dan rencana saksi Ferdi Sambo dan saksi Putri Candrawati yang akan meminta pertanggungjawaban atas permasalahan yang terjadi pada istrinya, dan sekaligus untuk membackup saksi Ferdi Sambo apabila ada perlawanan pada saat melakukan konfirmasi terhadap korban Nopriansah Yosua Huta Barat di rumah dinas Duren 3 nomor 46. Video berita acara konfrontir poin 8A halaman 7 tanggal 18 Agustus 2022. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan dari saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu, terdakwa Ricky Rijal Wibowo, saksi Ferdi Sambo, saksi Azan Romer, saksi Prayogi dan saksi Putri Candrawati yang saling bersesuaian satu sama lain menerangkan bahwa terdakwa Ricky Rijal Wibowo maupun saksi Kuat Maklum memiliki tugas untuk menjaga dan mengurus urusan rumah tangga serta keperluan anak-anak saksi Ferdi Sambo di Magelang. Dan terdakwa Ricky Rijal Wibowo maupun saksi Kuat Maklum tidak pernah pergi ke Jakarta tanpa disertai dengan anak-anak saksi Ferdi Sambo. Sehingga pengabaian terhadap pelaksanaan tugas pokok terhadap anak-anak saksi Ferdi Sambo di Magelang tersebut memberikan petunjuk kuat bahwa keikutsertaan terdakwa Ricky Rijal Wibowo dan Kuat Maklum ke Jakarta bukan merupakan inisiatif pribadi terdakwa Ricky Rijal Wibowo dan saksi Kuat Maklum, melainkan hasil keputusan, kehendak dan rencana saksi Ferdi Sambo dan saksi Putri Candrawati untuk membackup saksi Ferdi Sambo jika korban Nopriansah Yosua Huta Barat melakukan perlawanan pada saat dilakukan konfirmasi. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan dari saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu, saksi Ferdi Sambo dan keterangan terdakwa Ricky Rijal Wibowo yang bersesuaian satu sama lain memberikan petunjuk bahwa pengamanan terhadap senjata api jenis HS nomor seri H2331 milik korban Nopriansah Yosua Huta Barat ke dashboard mobil Lexus dan penyerahan senjata api jenis Steyr oleh terdakwa Ricky Rijal Wibowo kepada saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu yang kemudian meletakkan di bagian kaki kursi depan sebelah kiri mobil Lexus yang ditumpangi oleh saksi Putri Candrawati adalah respon dalam bentuk kehendak dan rencana terdakwa Ricky Rijal Wibowo sebagai ajudan yang sudah terlatih untuk memuluskan dan mendukung kehendak saksi Ferdi Sambo yang berencana meminta bantuan kepada mereka untuk memberikan backup kepada saksi Ferdi Sambo apabila korban Nopriansah Yosua Huta Barat ada melakukan perlawanan pada saat dilakukan konfirmasi di Jakarta. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan dari Azan Romer, saksi Prayogi dan saksi Farhan Sabila yang menerangkan bahwa senjata api melekat ke masing-masing ajudan dan tidak boleh diamankan oleh satu sama lainnya. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan dari saksi Putri Candrawati, saksi Susi, saksi Kuat Maklum, saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu dan terdakwa Ricky Rijal Wibowo. Selanjutnya sekira pukul 10 WIB rombongan berangkat ke Jakarta dengan menggunakan 2 unit mobil, yaitu mobil Lexus LM B1MH di mana saksi Putri Candrawati meminta saksi Kuat Maklum untuk mengemudikan mobil tersebut ke Jakarta. Padahal bukan tugas saksi Kuat Maklum sebagai supir. Sedangkan saksi Richard selaku ajudan duduk sebelah kiri di bagian depan, saksi Putri Candrawati duduk di kursi tengah bersama saksi Susi. Kemudian untuk mobil Lexus Nopol L1973J kemudian dikemudikan oleh terdakwa Ricky Rijal Wibowo yang berangkat ke Jakarta satu mobil bersama dengan korban Nopriansah Yosua Huta Barat yang duduk di sebelah kiri pengemudi dengan menggunakan kaos warna putih dan celana jeans warna biru. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan dari saksi Putri, saksi Kuat Maklum, saksi Richard dan terdakwa Ricky Rijal Wibowo dan saksi Ferdi Sambo yang bersesuaian satu sama lain memberikan petunjuk bahwa pemisahan korban Nopriansah Yosua Huta Barat dari mobil Lexus yang ditumpangi oleh saksi Putri Candrawati adalah berhubungan erat dengan masalah yang terjadi di Magelang dan kehendak Sambo yang akan melakukan konfirmasi terhadap korban Nopriansah Yosua Huta Barat serta menjadi petunjuk adanya peran serta terdakwa Ricky Rijal Wibowo secara fisik dalam melakukan pengawalan dan pengawasan terhadap korban Nopriansah Yosua Huta Barat dan sekaligus untuk memudahkan terdakwa Ricky Rijal Wibowo dalam memantau dan mengawasi pergerakan saksi korban Nopriansah Yosua Huta Barat. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan dari saksi Susi, Kuat Maklum, Richard dan terdakwa Ricky Rijal yang bersesuaian satu sama lain memberikan petunjuk bahwa selain berada dalam satu mobil, terdakwa Ricky Rijal Wibowo secara fisik juga terus melakukan pengawasan terhadap pergerakan saksi korban Nopriansah Yosua Huta Barat, yaitu terlihat pada saat saksi korban Nopriansah Yosua Huta Barat pergi ke toilet rest area jalan tol yang selalu diikuti dan diawasi oleh terdakwa Ricky Rijal hingga kemudian korban Nopriansah Yosua Huta Barat kembali ke dalam mobil. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan dari saksi Richard
di mana terdakwa Ricky Rijal Wibowo ada menyampaikan kepada saksi Richard bahwa pada saat di perjalanan dari Magelang menuju Jakarta, terdakwa Ricky Rijal Wibowo ada berniat untuk mencelakai atau membunuh korban Nopriansah Yosua Huta Barat yang sedang tertidur di perjalanan dengan cara hendak menabrakkan mobil Lexus Nopol L 1973JX milik saksi Ferdi Sambo dari arah sisi kiri ke arah mobil yang lain. Apabila dihubungkan dengan seluruh rangkaian peristiwa yang terjadi dari peristiwa Magelang, Saguling, dan Duren 3, maka saling berkaitan dan bersesuaian satu sama lain, yang memberikan petunjuk adanya kehendak jahat dari terdakwa Ricky Rijal Wibowo untuk mendukung rencana saksi Ferdi Sambo merampas nyawa korban Nopriansah Yosua Huta Barat sudah ada sejak dari perjalanan dari Magelang menuju Jakarta. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan dari saksi kuat, saksi Ferdi Sambo dan saksi Prayogi yang bersesuaian satu sama lain memberikan petunjuk bahwa alasan saksi Kuat Ma'ruf membawa pisau dapur dari Magelang ke Jakarta adalah sebagai bentuk persiapan dirinya dalam rangka membackup saksi Ferdi Sambo dan saksi Putri Candrawati pada saat melakukan konfirmasi terhadap korban Nopriansah Yosua Huta Barat apabila korban melawan, dan setelah kejadian pembunuhan korban Nopriansah Yosua Huta Barat, pisau yang dibawa tersebut diserahkan oleh Kuat Ma'ruf kepada Prayogi sebelum saksi Kuat Ma'ruf dibawa penyidik dan beberapa anggota Propos. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi Putri, Richard, Kuat Ma'ruf, dan terdakwa Ricky Rijal Wibowo serta Susi, rombongan dari Magelang berangkat ke Jakarta berjalan beriringan dikawal oleh Patwal Polres Magelang menuju rumah Jalan Saguling dalam perjalanan menuju ke Jakarta. Saksi Putri Candrawati berinisiatif untuk tes PCR jika nanti sudah sampai Jakarta. Lalu meminta saksi Richard untuk memesan tes PCR. Saat itu terdakwa Richard menanyakan kepada saksi Putri terkait lokasi PCR. Lalu saksi Putri Candrawati menyampaikan awalnya untuk lokasi PCR di kediaman Bangka saja. Namun beberapa saat kemudian saksi Putri yang menghendaki diadakannya PCR tersebut memastikan kembali, emang sudah dipesan. Lalu saksi Richard menjawab, sudah Bu. Lalu saksi Putri mengganti lokasi PCR dengan mengatakan, ya udah di Saguling saja. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan persesuaian dari keterangan saksi Ferdi Sambo, saksi Putri Candrawati, dan Richard Eliezer memberikan petunjuk bahwa penentuan pelaksanaan PCR di rumah Saguling oleh saksi Putri Candrawati tersebut juga menjadi bagian dari perencanaan dan keputusan atau kehendak bersama dengan saksi Ferdi Sambo untuk mendukung cerita skenario tembak-menembak yang telah disusun dan akan dilaksanakan di rumah dinas Duren 346. Yaitu PCR dilakukan di Saguling, kemudian isolasi mandiri seolah-olah akan dilaksanakan di rumah dinas Duren 3 nomor 46. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi Ferdi Sambo, saksi Hajan Romer, saksi Prayogi, pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022, saksi Ferdi Sambo beralibi akan bermain bulu tangkis di Depok sebagai suatu kesatuan rangkaian perencanaan yang sudah dirancang oleh saksi Ferdi Sambo untuk melaksanakan skenario tembak-menembak di Duren 3 sebelum saksi Putri Candrawati tiba di Saguling. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi Ferdi Sambo, Hajan Romer, saksi Prayogi, keterangan ahli digital forensik Henry Prianto, dan barang bukti pada hari Jumat sore tanggal 8 Juli 2022 sekira jam 14.46.12 waktu CCTV. Saksi Ferdi Sambo yang masih memakai pakaian dinas harian tiba di rumah Saguling dan nampak masuk ke rumah melalui pintu garasi dengan menggunakan lift naik ke lantai 3 ke kamar pribadinya sampai menunggu kedatangan rombongan saksi Putri tiba dari Magelang. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi Putri Candrawati, saksi Kuat Ma'ruf, Susi, Richard, terdakwa Ricky Rijal Wibowo, dan ahli digital forensik dan barang bukti hari Jumat sore tanggal 8 Juli 2022 sekira pukul 14.58 WIB waktu CCTV, rombongan saksi Putri Candrawati yaitu saksi Kuat Ma'ruf, Susi, Richard, terdakwa Ricky Rijal Wibowo, dan korban Nopriansah Yosua Huta Barat dengan menggunakan kaos warna putih, celana jeans panjang, dan menggunakan masker berwarna hitam tiba di rumah Saguling. Bahwa terdakwa Ricky Rijal Wibowo juga sudah datang bersama dengan rombongan baru terlihat kemunculannya masuk ke rumah Saguling menggunakan kaos warna hitam sekira pukul 15.35 WIB waktu CCTV. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan Richard Eliezer, ahli digital forensik, dan barang bukti bahwa pada saat saksi Putri Candrawati dan rombongan tiba di rumah Saguling, lalu saksi Putri Candrawati di luar kebiasaan ada meminta kepada saksi Richard Eliezer Pudeng Lumiu untuk mengamankan senjata api jenis Tower Out ke lantai 3 untuk diletakkan di lemari senjata yang tempatnya hanya diketahui oleh saksi Ferdi Sambo dan saksi Putri Candrawati saja, dan menjadi petunjuk kuat bahwa pengamanan senjata api tersebut sebagai bagian tak terpisahkan
dari rencana pembunuhan guna meminimalisir perlawanan dari korban Nopriansah Yosua Huta Barat yang dapat menjangkau senjata api jenis Steyr AUK tersebut apabila tidak diamankan. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi Putri Candrawati, Richard, saksi Ajan Romar dan Prayogi, sesuai kebiasaan senjata api jenis Steyr AUK nomor pabrik 14 USA 247 selalu disimpan oleh ajudan di kamar ajudan, bukan di lemari senjata api milik saksi Ferdisambo dan yang ada di lantai 3. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi Richard, ahli digital forensik dan barang bukti, berdasarkan perintah dari saksi Putri Candrawati kemudian sekira pukul 14.58 WIB waktu CCTV, saksi Richard Eliezer Pudium membawa senjata api jenis Steyr AUK ke lantai 3 dan meletakkan senjata api tersebut di lemari senjata yang ada di lantai 3 atas arahan dari saksi Putri Candrawati. Bahwa sesuai fakta persidangan tidak ada tindakan saksi Putri Candrawati meminta saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu untuk mengamankan senjata api dinas jenis HS milik korban Nopriansah Yosua Huta Barat ke dalam lemari senjata yang ada di lantai 3. Menjadi petunjuk kuat adanya kehendak dan rencana bahwa senjata api yang akan digunakan untuk mendukung skenario tembak-menembak di rumah dinas Duren 3 nomor 46 yang disusun oleh saksi Ferdisambo. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu dan keterangan terdakwa sendiri benar, setelah sampai di rumah Saguling tidak ada niat baik terdakwa untuk mengembalikan senjata api dinas jenis HS milik korban yang sudah diamankan dijauhkan selama 1 harian dari korban Nopriansah Yosua Huta Barat, sehingga peran fisik terdakwa tidak mengembalikan senjata api jenis HS nomor seri H23301 milik korban di dalam dashboard mobil Lexus menjadi petunjuk kuat adanya kehendak dan rencana terdakwa terhadap senjata api jenis HS akan digunakan dan sudah dipersiapkan untuk mendukung skenario tembak-menembak di rumah dinas Duren 3 yang disusun oleh saksi Ferdisambo dan juga sebagai rencana agar korban tidak pergi kemana-mana dan selalu berada di dalam pengawasan fisik terdakwa. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi Putri Candrawati, saksi Kuat Ma'ruf, Susi, Richard, dan terdakwa Riki Rijal Wibowo, serta ahli digital forensik dan barang bukti. Sekira pukul 14.57.45 WIB waktu CCTV pada saat saksi Putri Candrawati tiba di Saguling dan hendak naik ke lantai 3 pada saat sedang berada di depan lift, saksi Putri Candrawati ada memanggil saksi Kuat Ma'ruf dengan menggunakan gerakan tangan dengan maksud untuk mengajak saksi Kuat Ma'ruf naik ke lantai 3. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi Putri Candrawati, Kuat Ma'ruf, saksi Richard, terdakwa Riki Rijal Wibowo, ahli digital forensik, yang menerangkan barang bukti rekaman bahwa sekira pukul 15.00 17 WIB waktu CCTV, saksi Kuat Ma'ruf masuk ke dalam lift bersama saksi Putri Candrawati naik ke lantai 3, di mana lantai 3 adalah area privat keluarga inti dan ajudan serta RT hanya akan naik ke lantai 3 jika dalam keadaan mendesak, penting atau adanya perintah khusus atau segera yang harus dikerjakan oleh ajudan atau RT. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi Kuat Ma'ruf, ia turun dari lantai 3 melalui pintu belakang menuju ke tangga arah dapur dan sesuai dengan keterangan saksi Putri Candrawati yang dapat mengakses fingerprint pintu tangga 3 ke arah dapur adalah hanya saksi Ferdisambo dan saksi Putri Candrawati. Sehingga hal ini menunjukkan fakta bahwa di lantai 3 tersebut telah ada pertemuan dan komunikasi antara saksi Kuat Ma'ruf, saksi Putri Candrawati, dan saksi Ferdisambo di lantai 3 yang terjadi minimal 3 menit. Sehingga menjadi petunjuk kuat adanya waktu yang cukup dan memadai dalam penyatuan kehendak, komunikasi, serta penguatan skenario antara saksi Kuat, saksi Putri Candrawati, dan saksi Ferdisambo di lantai 3 tersebut. Yaitu dilihat dari arah saksi Kuat Ma'ruf turun melalui pintu belakang menuju ke tangga arah dapur yang menggunakan fingerprint yang hanya bisa diakses oleh saksi Ferdisambo dan Putri Candrawati saja. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi Richard, ahli digital forensik, dan barang bukti menerangkan sekira pukul 15.03.33 WIB waktu CCTV, saksi Kuat Ma'ruf keluar dari rumah dan dilanjutkan oleh saksi Richard melakukan tes PCR. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi Ferdisambo dan terdakwa Riki Rijal Wibowo, saksi Ferdisambo memanggil terdakwa Riki Rijal Wibowo menggunakan handy talkie dan kemudian sekira pukul 15.42.59 WIB waktu CCTV terdakwa Riki Rijal Wibowo naik ke lantai 3 melalui lift untuk menemui saksi Ferdisambo. Bahwa sesuai fakta di persidangan berdasarkan keterangan saksi Ferdisambo dan terdakwa Riki Rijal Wibowo, setelah terdakwa Riki Rijal Wibowo bertemu dengan saksi Ferdisambo, lalu saksi Ferdisambo bertanya kepada terdakwa Riki Rijal Wibowo dengan mengatakan,
Ada apa di Menggelang? Lalu dijawab oleh terdakwa, tidak tahu Pak. Kemudian saksi Ferdisambo berkata lagi, ibu sudah dilecehkan oleh Yosua. Selanjutnya saksi Ferdisambo meminta kepada terdakwa Ricky Rizal dengan berkata, kamu berani nggak tembak dia, Yosua? Kemudian dijawab oleh terdakwa Ricky Rizal Wibowo, tidak berani Pak, karena saya nggak kuat mentalnya Pak. Kemudian saksi Ferdisambo mengatakan kepada terdakwa Ricky Rizal Wibowo, tidak apa-apa, tapi kalau dia Yosua melawan, kamu backup saya di Duren 3. Dan perkataan saksi Ferdisambo tersebut tidak pernah dibantah atau ditolak oleh terdakwa Ricky Rizal Wibowo sebagaimana perintah sebelumnya, yaitu perintah untuk menembak. Setelah itu saksi Ferdisambo meminta kepada terdakwa untuk memanggil saksi Richard naik ke lantai 3. Bahwa dihubungkan dengan teori alat yang akan digunakan, yaitu permintaan menembak korban Nopriansah Yosua Huta Barat dengan senjata api, menjadi dasar yang kuat adanya willen and witten pada diri terdakwa, yaitu terdakwa sudah sepatutnya mengetahui dan dapat membayangkan bahwa perintah menembak adalah suatu perintah yang dapat membahayakan jiwa orang lain, yaitu jiwa korban Nopriansah Yosua Huta Barat. Sehingga tidak adanya sikap membantah permintaan saksi Ferdisambo untuk membackup dan mencegah kemungkinan-kemungkinan akan dilaksanakan penembakan di Duren 3 merupakan suatu kesengajaan terdakwa Ricky Rizal Wibowo telah menyatukan kehendak merampas nyawa korban Nopriansah Yosua Huta Barat bersama dengan saksi Ferdisambo dan Putri Candrawati. Hal mana sesuai dengan pendapat SR Santuri dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya halaman 338 yang pada pokoknya menerangkan kesengajaan itu dapat disimpulkan dari kemungkinan yang paling logis dari alat yang digunakan. Misalnya dosis racun yang cukup banyak diminumkan kepada korban, maka tidak lain kesimpulannya adalah pembunuhan. Demikian halnya perintah menembak, jelas terdakwa dapat mengetahui dan membayangkan bahwa kesimpulannya adalah untuk merampas nyawa korban Nopriansah Yosua Huta Barat. Dilanjutkan. Bahwa perkataan terdakwa Ricky yang mengatakan tidak berani Pak karena saya nggak kuat mentalnya Pak adalah bukan suatu perkataan yang dimaksudkan untuk mencegah agar saksi Ferdisambo tidak melakukan penembakan terhadap korban Nopriansah Yosua Huta Barat, melainkan hanya sebagai bentuk pernyataan kehendak dari terdakwa Ricky Rizal Wibowo yang tidak bersedia mengambil peran sebagai orang yang akan melaksanakan perbuatan material menembak korban Nopriansah Yosua Huta Barat dengan alasan terdakwa Ricky Rizal Wibowo tidak mempunyai keberanian untuk itu atau tidak kuat mental. Namun ketika saksi Ferdisambo menawarkan kepada terdakwa Ricky untuk bertugas melakukan pembackupan dengan perkataan, kalau dia melawan kamu backup saya di Duren 3, terdakwa Ricky tidak ada melakukan bantahan atau penolakan sebagaimana halnya penolakan terhadap perintah yang pertama untuk melakukan penembakan. Sehingga sikap tidak membantah dan menolak tersebut menunjukkan bukti yang kuat adanya persamaan kehendak antara terdakwa Ricky Rizal Wibowo bersama-sama dengan saksi Ferdisambo, saksi Putri Candrawati dan saksi Kuat Ma'ruf untuk merampas nyawa korban Nopriansah Yosua Huta Barat yang perwujudannya nanti akan dilaksanakan oleh terdakwa Ricky Rizal Wibowo dalam bentuk hadirnya terdakwa untuk melakukan pembackupan pada saat penembakan korban Nopriansah Yosua Huta Barat tersebut dilaksanakan. Bahwa bentuk persamaan kehendak terdakwa Ricky Rizal Wibowo untuk bersama-sama dengan saksi Ferdisambo, saksi Putri Candrawati dan saksi Kuat Ma'ruf merampas nyawa korban Nopriansah Yosua Huta Barat yaitu terlihat dari sikap dan tindakan terdakwa yang dari awal sudah mengetahui adanya kehendak jahat dari saksi Ferdisambo untuk menembak Nopriansah Yosua Huta Barat. Namun sebagai sesama rekan penegak hukum dan sesama rekan ajudan justru sama sekali tidak berusaha melakukan upaya-upaya untuk mencegah agar perbuatan jahat tersebut tidak terjadi. Sehingga dengan itu telah tersirat adanya suatu kesengajaan terdakwa Ricky Rizal Wibowo secara bersama-sama berkehendak merampas nyawa korban Nopriansah Yosua Huta Barat. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi Richard, ahli digital Heri Prianto, dan barang bukti, oleh karena merampas nyawa korban Nopriansah Yosua Huta Barat sudah menjadi bagian dari kehendak terdakwa Ricky, maka terdakwa Ricky terus mendukung terlaksananya semua rencana-rencana jahat dari saksi Ferdisambo dan saksi Putri Candrawati untuk merampas nyawa korban Nopriansah Yosua Huta Barat dengan cara menembak, yaitu justru mematuhi permintaan saksi Ferdisambo untuk memanggil saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu dengan segera setelah terdakwa Ricky Rizal Wibowo turun dari lantai 3 menggunakan lift sekira pukul 15.53.42 WIB waktu CCTV. Dan karena sudah menjadi kehendak yang sama, kemudian terdakwa Ricky Rizal Wibowo tanpa melakukan upaya untuk mencegah niat dan rencana jahat tersebut kemudian melaksanakannya dengan memanggil saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu dengan perkataan, "Cat, dipanggil Bapak ke lantai 3, naik lift saja Cat."
bahwa perkataan naik lift itu pun saja jelas sudah menjadi petunjuk yang kuat tentang akan adanya perintah yang penting dan segera yang akan diberikan kepada saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu, yaitu untuk merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat dengan cara menembak, dan perintah ini seharusnya sudah selayaknya lah terfikirkan oleh terdakwa Ricky Rizal Wibowo akan diberikan kepada saksi Richard dan kemungkinan bersedia untuk menerima perintah tersebut. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi Richard, ahli digital forensik Heri Prianto, dan barang bukti, berdasarkan perintah dari terdakwa Ricky tersebut, selanjutnya sekira pukul 15.5629 waktu CCTV masuk ke rumah saguling, dan pada saat yang bersamaan juga datang saksi Diryanto, yang kemudian saksi Diryanto ini bertemu dengan saksi Kuat Ma'ruf dan menyampaikan kepada saksi Kuat Ma'ruf dengan terkait kondisi rumah dinas Duren 3 yang mengatakan omah wis resik ora dikunci. Selanjutnya, sekira pukul 15.5653 waktu CCTV, saksi Richard kemudian masuk ke dalam lift untuk naik ke lantai 3 menemui saksi Ferdi Sambo yang sedang duduk di sofa panjang ruang keluarga lantai 3. Kemudian saksi Richard yang dari awal tidak memahami peristiwa apa yang terjadi di Magelang, kemudian menerima penjelasan dari saksi Ferdi Sambo untuk seolah-olah mengkonfirmasi terkait kejadian tanggal 7 Juli 2022 di Magelang, sebagaimana cerita yang sudah dibuat bersama-sama dengan saksi Putri Chandrawati yang belum pasti kebenarannya, dengan mengatakan bahwa waktu di Magelang Ibu Putri Chandrawati dilecehkan oleh Yosua. Pada saat saksi Ferdi Sambo menjelaskan kejadian di Magelang kepada saksi Richard, saksi Putri yang mendengar perkataan saksi Ferdi langsung keluar dari kamarnya menuju sofa dan duduk di samping saksi Ferdi Sambo sehingga ikut terlibat dalam pembicaraan antara saksi Richard dan saksi Ferdi Sambo. Selanjutnya, saksi Ferdi Sambo mengutarakan niat jahatnya dengan bertanya kepada saksi Richard, "Berani kamu tembak Yosua?" Atas pertanyaan saksi Ferdi Sambo tersebut, lalu saksi Richard menyatakan kesediaannya, "Siap komandan." Mendengar kesediaan dan kesiapan saksi Richard untuk menembak korban Nofriansah Yosua Huta Barat, lalu saksi Ferdi Sambo langsung menyerahkan satu kotak peluru 9 mm kepada saksi Richard, disaksikan oleh saksi Putri, di mana satu kotak peluru 9 mm tersebut telah dipersiapkan untuk digunakan merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Bahwa setelah saksi Ferdi Sambo meminta kepada saksi Richard untuk menambahkan amunisi pada magazin senjata api merek Glock 17 milik saksi Richard, saat itu amunisi dalam magazin saksi Richard yang semula berisi 7 butir peluru 9 mm ditambah 8 butir peluru 9 mm. Selanjutnya saksi Richard memasukkan peluru satu persatu ke dalam magazin pada senjata api Glock 17 miliknya untuk mengikuti permintaan saksi Ferdi Sambo tersebut. Bahwa pada saat saksi Richard mengisi 8 butir peluru 9 mm ke dalam magazin senjata api Glock 17 yang diberikan oleh saksi Ferdi Sambo, saksi Richard telah mengetahui tujuan pengisian peluru 9 mm tersebut digunakan untuk menembak korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Bahwa kemudian saksi Ferdi Sambo yang sebelumnya sudah menyusun rencana untuk merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat dan telah menimbang dengan tenang dan matang perbuatan dan akibat-akibat dari tindakan yang hendak dilakukan oleh bersama-sama saksi Richard untuk menembak korban Nofriansah yang dapat mengakibatkan hilangnya nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat sebagaimana permintaan saksi Ferdi Sambo. Lalu sebagai bagian dari rencana merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat, saksi Ferdi Sambo berkata lagi kepada saksi Richard dengan menyampaikan peran dari saksi Richard, yaitu berperan untuk menembak korban Nofriansah Yosua Huta Barat, sementara saksi Ferdi Sambo akan berperan untuk menjaga saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu, karena kalau saksi Ferdi Sambo yang menembak dikhawatirkan tidak ada yang bisa menjaga semuanya. Bahwa selanjutnya, saksi Ferdi Sambo menyampaikan berulang kali perencanaan penembakan terhadap korban Nofriansah Yosua Huta Barat dan menjelaskan alasan saksi Richard untuk menembak korban Nofriansah Yosua Huta Barat dengan skenarionya adalah korban Nofriansah Yosua Huta Barat dianggap telah melecehkan saksi Putri Chandrawati yang kemudian berteriak minta tolong, lalu saksi Richard datang, selanjutnya korban Nofriansah menembak saksi Richard dan dibalas tembakan lagi oleh saksi Richard. Bahwa pada saat itu saksi Ferdi Sambo menjelaskan tentang skenario tersebut, saksi Putri ikut mendengarkan pembicaraan antara saksi Ferdi Sambo dengan saksi Richard perihal pelaksanaan merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Bahwa menurut saksi Richard, saksi Putri pun juga mendengar saksi Ferdi Sambo menyampaikan skenario kepada saksi Richard dengan mengatakan jika ada orang yang bertanya dijawab dengan alasan akan melakukan isolasi mandiri. Mendengar perkataan saksi Ferdi Sambo tersebut, lalu saksi Richard menganggukkan kepala sebagai tanda mengerti dan bentuk persetujuan atas rencana jahat saksi Ferdi Sambo untuk merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat di rumah dinas Duren 3 nomor 46. Dan saat itu saksi Richard ada mendengar saksi Putri dengan suara yang pelan mengingatkan saksi Ferdi Sambo tentang CCTV di rumah dinas Duren 3 nomor 46 dan sarung tangan. Bahwa berdasarkan fakta persidangan berupa kesesuaian keterangan saksi Richard, saksi Ferdi Sambo,
untuk meminimalisir perlawanan korban Nofriansah Yosua Barat ketika rencana jahat tersebut dilaksanakan, harus dipastikan bahwa korban Nofriansah Yosua Barat dalam keadaan sudah tidak bersenjata lagi. Dan untuk mendukung skenario tembak-menembak yang telah ia buat, lalu saksi Ferdisambo menanyakan keberadaan senjata api milik korban Nofriansah Yosua kepada Richard yang sudah diamankan oleh terdakwa Ricky Rizal Wibowo terlebih dahulu dengan mengatakan mana senjata Yosua. Dijawab oleh saksi Richard ada disimpan di mobil Lexus LM. Saksi Ferdisambo kemudian meminta saksi Richard untuk mengambil senjata api milik korban Nofriansah. Lalu saksi Richard yang sudah menyetujui rencana dan niat jahat saksi Ferdisambo turun ke lantai 1 dengan menggunakan lift menuju mobil Lexus untuk mengambil senjata api dinas HS nomor seri H23301 yang sengaja sudah diamankan oleh terdakwa Ricky Rizal Wibowo di dalam dashboard mobil Lexus LM nomor Pol B1 MH. Dan kemudian saksi Richard memasukkan senjata api HS milik korban Nofriansah Yosua Barat ke dalam tas merek Tumi milik saksi Richard. Bahwa sekira pukul 15.5629 waktu CCTV, saksi Richard masuk ke dalam rumah saguling melalui garasi. Saksi Richard membawa senjata api dinas jenis HS tersebut menuju ke lantai 3 melewati tangga dapur untuk kemudian menyerahkan senjata api tersebut kepada saksi Ferdisambo. Pada saat saksi Richard menyerahkan senjata api HS milik korban Nofriansah Yosua Barat kepada saksi Ferdisambo, saksi Richard melihat saksi Ferdisambo sudah menggunakan sarung tangan warna hitam sebagai bagian dari persiapan pelaksanaan merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Bahwa tujuan lain selain untuk memastikan apakah korban Nofriansah Yosua Barat sudah dalam keadaan tidak bersenjata lagi, pengambilan dan penyerahan senjata api dinas HS milik saksi korban kepada saksi Ferdisambo adalah juga bertujuan untuk kepentingan pembuatan skenario tembak-menembak antara saksi Richard dengan korban Nofriansah Yosua Barat yang seolah-olah telah melecehkan istri saksi Ferdisambo sehingga korban kemudian mati tertembak. Bahwa pelaporan yang dilakukan oleh saksi Diryanto kepada Kuat dengan mengatakan, "Om, rumah sudah bersih, tidak dikunci," dan dijawab, "Makasih Dir," adalah petunjuk Kuat sebagai perbuatan persiapan dan peran aktif saksi Kuat Ma'ruf untuk menjalankan rencana jahat yang telah disusun oleh saksi Ferdisambo, saksi Putri Candrawati dan saksi Richard, yaitu dalam skenario tembak-menembak yang disusun saksi Kuat Ma'ruf bertugas untuk menutup pintu yang ada di lantai 1 dan menutup pintu yang ada di balkon atas lantai 2. Bahwa untuk melaksanakan rencana yang sudah disusun merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Barat, kemudian saksi Putri Candrawati sekira pukul 16.21.31 waktu CCTV turun ke lantai 1 dan kemudian meminta kepada saksi Daden untuk menyampaikan kepada terdakwa Ricky Rizal Wibowo agar ikut ke rumah dinas Duren 3 dengan alasan